Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit mengenai ilmu ataupun amalan yang khasiat dari amalan ini bertujuan ataupun berfungsi untuk aji tembus pandang. Aji tembus pandang ini bukan berarti kita bisa melihat tembus pandang ataupun tembus dinding, ya, yang menurut panjenengan ini bisa digunakan untuk melihat orang di dalam kamar, melihat orang sedang mandi di kamar mandi. Ini tidak seperti itu. Dalam arti tembus pandang ini, ya, bisa untuk melihat sesuatu benda yang bersifat gaib, ya, bisa melihat benda pusaka, bisa melihat karakter dan ciri-ciri orang, ya, yang bermaksud tidak baik ke diri kita. Juga bisa kita gunakan untuk mengetahui diri kita sendiri, ya. Dalam artinya mengetahui diri kita sendiri ini, ya, yang namanya orang apes itu tidak ada di kalender, ya pemirsa, tidak ada di penanggalan, ya. Jadi kita manusia, ya, tidak tahu apesnya kapan, ya, wafatnya juga kita tidak tahu, itu semua rahasia, ya. Tetapi ketika kita mau mengamalkan doa ini, ya, ini bisa menjadikan salah satu petunjuk, ya, agar kita ini bisa sedia payung sebelum hujan. Karena nanti setelah panjenengan mengamalkan doa ini, firasat panjenengan ini akan lebih tajam, firasat panjenengan ini akan lebih peka, ya, bisa mengetahui mana orang yang baik, ya, mana orang yang berpura-pura baik, ya, dan mana orang yang tidak baik. Ini bisa panjenengan nanti bisa mengetahuinya, ya. Jadi dalam arti tembus pandang ini bisa panjenengan bisa melihat keberadaan benda yang bersifat gaib seperti batu mustika, ya, benda pusaka, dan azimat-azimat yang lainnya, ya, yang bersifat gaib, yang bersifat tak kasat mata, tidak bisa kita lihat secara mata langsung, ya pemirsa, ya. Tetapi jika panjenengan mau mengamalkan ini, insya Allah, ya, yang namanya firasat kita ini lebih tajam, ya, bisa mempertajam firasat kita, ya. Wah, besok kayaknya tidak bagus nih untuk bepergian, maka tunda, ya. Kata hati kita ini akan ketukan kata hati ini akan lebih tajam, ya. Terus bisa melihat sesuatu makhluk-makhluk yang gaib, benda pusaka dan lainnya. Dan tata cara untuk mengamalkan ini insya Allah tidak menggunakan puasa, hanya saja panjenengan harus melakukan yaitu yang namanya ibadah 5 waktu. Kita sebagai umat muslim, umatnya Allah, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu harus ataupun wajib, ya, jangan meninggalkan yang namanya ibadah 5 waktu. Ketika panjenengan bisa, ya, yang namanya kewajiban kita ini tidak ditinggalkan, ya, tepatnya yaitu sehabis mendirikan sholat fardu, boleh panjenengan nanti
wirid sebanyak 33 kali, ya. Tepatnya yaitu sehabis sholat sunnah hajat 2 rakaat nanti yang dibaca sebanyak 313 kali. Ini untuk apa namanya? Untuk menyatukannya, ya. Nanti kalau sudah disatukan cukup kita baca 3 kali saja. Insya Allah ya, panjenengan bisa melihat yang namanya ilmu tembus pandang, ya. Ini juga bisa digunakan untuk tembus pandang dalam arti ini sih ya, apa namanya, dikerjakan panjenengan. Kalau disalahgunakan ya itu terserah panjenengan, ya. Semua dosanya nanti panjenengan tanggung, ya. Di sini bisa digunakan untuk apa namanya, melihat salah satu angka, ya. Yang namanya tembus pandang itu kan bisa melihat salah satu angka yang lagi viral ataupun yang lagi banyak sekali disukai sama orang-orang, itu togel. Tetapi saya tidak rekomendasikan amalan ini digunakan untuk togel, ya. Kalau digunakan untuk togel, ya, nanti semua dosa panjenengan tanggung, ya. Di sini saya sudah rekomendasikan, ya, jangan digunakan untuk menerawang togel. Baik, kita langsung ke pokok inti, ya. Panjenengan sehabis mendirikan sholat fardu, ya, panjenengan membaca sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Ini panjenengan baca 33 kali, ya. Dan sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat boleh panjenengan baca sebanyak 313 kali, ya. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Dan ini panjenengan amalkan ataupun dirutinkan selama 7 hari ataupun 7 malam berturut-turut, ya. Setelah diamalkan selama 7 malam berturut-turut, ya, nanti untuk mengistiqomahkannya amalan ini agar powernya terjaga, sehabis mendirikan sholat fardu boleh panjenengan baca ataupun diwirid sebanyak 33 kali, ya. Pokoknya semampunya, ya, 33 kali atau berapa, yang penting jangan ditinggalkan, ya. Ini yaitu sehabis mendirikan sholat fardu. Nah, untuk tata cara praktek, ya, setelah 7 hari, ya, setelah 7 hari panjenengan amalkan, tata cara prakteknya panjenengan seperti ini, ya. Tepatnya yaitu sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya. Sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun. Ya Allah, dengan izin dan kehendakmu hamba memohon dan meminta wasilah dan karomah dari ayatan yang saya baca ini untuk apa sebutkan, untuk melihat apa, ya, untuk melihat makhluk haluskah, ya, ataupun untuk melihat benda pusaka, ya, atau untuk melihat apa, itu terserah panjenengan, ya. Setelah diniatkan seperti itu, panjenengan duduk bersila, anteng, ya, pejamkan mata, duduk bersila, pejamkan mata, lalu panjenengan rileks saja, pejamkan mata saja seperti ini. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, lama kelamaan panjenengan akan melihat sesuatu, ya, akan melihat sesuatu yang panjenengan niatkan tadi, ya. Semua panjenengan ingin melihat sesuatu makhluk halus, ya, maka akan terlihat, ya, dengan mata tertutup. Jika panjenengan ingin melihat benda pusaka, ya akan terlihat di situ keberadaannya di mana, gitu. Ini yang namanya tembus pandang, ya.
Jika panjenengan ingin melihat angka togel yang ingin keluaran besok, ya bisa terlihat di situ, tetapi saya tidak rekomendasikan, ya, karena itu permainan judi, ya, dan judi dilarang oleh agama, merusak iman kita, ya. Dulu pernah saya gunakan waktu saya masih baru-baru belajar mengamalkan doa ini, ya. Saya penasaran, ya, untuk melihat sesuatu fenomena gaib, ya, dan saya amalkan di dalam ruangan ataupun di dalam kamar, ya. Sadar tidak sadar, ya, setelah saya amalkan, saya mendengar ada sesuatu ataupun mendengar ada air yang mengalir seperti sungai, ya. Padahal saya sedang mewirid ataupun saya sedang bermeditasi di dalam kamar, ya, dan kamar saya pun tidak ada sungai, ya, rumah saya pun jauh dari sungai, tetapi terdengar jelas sekali ada sungai ataupun air yang mengalir. Inilah kelebihan dari doa ini, ya, bertujuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya. Saya berharap amalan ini bisa digunakan untuk jalur yang benar, tidak disalahgunakan. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya yang akan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.